Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi cloud simulation pada karakter animasi 3D. Kira-kira nanti seperti apa? Seperti inilah previewnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang paling butuhkan ya tentunya adalah karakter animasi 3D-nya yang udah ada geraknya dan tentunya udah ada animasinya. Ya, kemudian seperti di pertemuan sebelumnya, ketika sebuah animasi gerak dari frame 1 untuk menganimasikan sebuah karakter 3D, kita tentukan di minus dari frame kosong. Kalau di sini biasanya saya bikin di minus 50 ya. Nah, kemudian di minus 50 ini bikinlah untuk pose defaultnya, biasanya digunakan untuk menentukan objek pakaian yang ingin diplot, bisa baju ini biar enggak menyatu dengan posisi lainnya, jadi biar ke stretch seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman silahkan tentukan titik atau posenya, bisa bentuk T-pose atau E-pose. Itu adalah pose default pada karakter yang udah di rigging ya biasanya. Kalau dilihat di sini titiknya, nah ini bisa dilihat titiknya itu kosong gitu untuk posisinya. Nah, jika sudah membentuk pose T atau T-pose, kemudian yang kita perlukan adalah mensimulasikan apa aja yang perlu disimulasikan. Kalau di sini saya akan mensimulasikan pakaiannya, bajunya, dan celananya. Bajunya kita duplikat, yang aslinya, yang originalnya kita hidden. Karena objek 3D-nya ini saya menggunakan atau mengimportkan menggunakan reference, jadi bisa saya duplikat dulu. Bagi yang mengimportkannya secara langsung, itu bisa menggunakan baju originalnya. Untuk jaga-jaga bisa diduplikat aja. Nah, tentukan di frame minus 50 ya, frame paling pojok kirinya. Di sini saya rename dulu biar lebih mudah. Misalnya kaos simulasi. Nah, kalau simulasi ini misal dirasa kurang untuk jumlah meshnya atau bentuk meshnya, ini bisa kalian tambahkan menggunakan mesh terus smooth biar terlihat lebih smooth lagi. Nah, ini bisa kalian atur jumlah divisionnya, jangan terlalu banyak-banyak ya, nanti jadi berat untuk simulasinya. Di sini saya coba menggunakan satu aja untuk menambahkan smooth divisionnya. Terus jangan lupa untuk kaos simulasinya yang udah diatur smoothnya, jadi freeze, kemudian kita hapus historinya biar lebih bersih gitu. Nah, jika sudah, langsung saja kita mulai masuk ke efek end cloud. Terus kita tentukan bagian mana yang mau di passive solider. Di sini saya menggunakan baju dan celananya. Kalau saya pilih passive solider. Nah, dan kita coba play. Dan ketika kita play, dia baru gerak di frame 1. Itu kenapa? Sama seperti di simulasi bendera ya, yang di materi sebelumnya. Masuk ke Nucleus, kita atur
time atributnya menjadi minus 50 sama dengan time slidernya. Otomatis ketika kita play, dia sudah bergerak di minus 50. Jangan lupa ketika kalian membuat simulasi, atur play speednya dengan cara klik kanan di time slidernya, atur jadi play every frame max real time, biar dia ngedetect atau ngebaca di tiap framenya. Kalau kita atur menjadi real time, dia akan kacau karena terlalu cepat geraknya. Jadi kita pilih play every frame max real time. Nah, jika sudah sesuai, ini kira-kira dilihat dulu apakah sudah sesuai apa belum. Jika belum sesuai, kita atur di bagian time atribut, maksudnya atribut editor. Bisa atur gravitasinya sama seperti pertemuan sebelumnya. Bisa kita atur 25, terus arah anginnya. Arah anginnya saya menggunakan sumbu X, gitu di sini. Terus wind speednya saya naikkan menjadi 35 misalnya. Kira-kira nanti jadi seperti apa? Kira-kira seperti ini, dan bajunya melorot. Nah, kenapa bisa melorot seperti itu? Sekarang kita atur untuk setting kelenturan bajunya, yaitu ada di cloth shape. Cari aja di sini, ada di bagian tema atribut, maksudnya atribut editor, di enclosed shape di pada setting nucleusnya. Nah, stress resistennya ini yang mempengaruhi kelenturan pada bajunya. Semakin rendah parameternya, semakin lentur bajunya. Semakin tinggi parameternya, semakin tebal bajunya. Nah, misalnya di sini saya setting 150, nah dia nggak melorot lagi. Kalau saya setting di angka 10 misalnya, dia akan melorot nantinya. Karena apa? Kainnya menjadi lebih lentur. Jadi menyesuaikan dengan jenis kain yang digunakan ya. Jadi kira-kira mau kainnya lebih kasar atau lebih halus ya. Kalau di sini saya menggunakan di parameter 150 aja karena itu udah dirasa cukup. Untuk band resistannya ini adalah untuk nyeting antara kain yang udah disimulasikan dan dengan body yang ada di karakter. Itu kira-kira nempelnya atau ngebandnya, kira-kira parameternya semakin kuat apa semakin kecil gitu. Nah, di sini biar terpisah saya menggunakan parameter kosong aja, sehingga memiliki fungsi sendiri. Nah, compression resisten bisa diatur untuk lenturannya juga. Saya dibikin 50 di sini. Nah, di sini tembus. Jadi mungkin compression resistannya lebih kecil lagi, harusnya saya bikin 10. Jadi perlu diperhatikan terus ya untuk ngeplay time shadernya untuk melihat hasilnya apakah udah benar, apakah tembus gitu. Jika dirasa udah benar,
Kemudian tahap selanjutnya yaitu kaos simulasinya ini kita duplikat sama seperti di simulasi bendera ya. Kaosnya ini saya kasih nama kaos fix. Kemudian kaos fix ini saya seleksi, terus saya seleksi juga kaos simulasinya. Diharapkan jangan kebalik ya, jadi harus yang kaos yang udah diduplikat terbaru yaitu kaos fix, kemudian saya seleksi kaos simulasi, karena kalau kebalik dia nggak bisa gitu, atau biasanya terjadi error. Kemudian kita deform, kita warp, kita tempelkan ke kaos simulasinya. Jika berhasil dia akan ikut geraknya. Nah, kita cek lagi apakah terjadi error atau enggak gitu. Nah, jika dirasa udah yakin, wah udah bener nih, untuk kaos fixnya ini bisa kita exportkan geometry cache-nya. Export cache, setting, pilih cache directory-nya kemana. Kalau di sini saya udah bener. Terus kasih nama simulasi kaos, misalnya kaos V1. Yang paling penting yaitu file distributionnya one file. Catch time range-nya bisa kalian atur, mau pilih render settings, time slider atau start end. Kalian atur manual di sini juga bisa. Di sini saya pilih time slider. Kemudian saya proses export. Nah, jika udah berhasil, kita kembali lagi ke frame awal Windows 50. Kaos simulasi ini bisa kalian delete, dan ketika kalian play sudah hilang. Nah, ini bisa kita importkan lagi cache-nya. Import cache yang udah diekspor tadi, simulasi kaos V. Wah, tadi berarti bisa yang satunya hilang ya, menjadi V aja. Dan jika berhasil dia udah gerak seperti ini ya. Nah, tandanya kalian sudah berhasil. Dan ketika di play ini bisa kalian atur, kita ubah lagi ke playback real time biar lebih real time ngeplaynya. Nah, tandanya ini sudah berhasil. Kita lanjut lagi ke celananya. Kembali ke minus 50, sama seperti sebelumnya, caranya kita duplikat dulu. Yang aslinya, originalnya kita hidden, cara duplikatnya kita rename jadi cara simulasi untuk mempermudah. Kemudian cara simulasi ini kita edit mesh-nya, kita smooth. Kita bikin smooth 2 kali biar terlihat lebih smooth dari kelihatan dari bentuk mesh-nya ya. Kemudian jangan lupa di freeze inputnya, kita lihat historinya. Langsung masuk ke effect sama seperti sebelumnya. Kita pilih enclose, create enclose. Nah, karena setting dari nucleusnya masih ada, otomatis dia udah bergerak di minus 50. Jadi harusnya sama ya. Dan kaos fixnya ini jadi hilang. Coba import lagi. Nah, dan caranya jadi melorot ya, melorot maksud saya. Kenapa seperti itu?
karena tidak ada penahan pada celananya, otomatis melorot. Nah, sekarang kita kasih penahan, yaitu menggunakan end constraint terus point to surface, sama seperti fungsi pada bendera di materi sebelumnya. Ini saya fokuskan ke celananya dulu dengan pilih icon ini, terus pilih edge, saya pilih yang paling pojok, saya seleksi aja yang ujungnya, kemudian klik kontrol, klik kanan, terus tool vertikal, vertices. Ini sudah terseleksi muter seperti ini. Terus saya unfokuskan, saya seleksi lagi bodinya, saya pilih end constraint point to surface, dan harusnya ketika di play dia udah tidak jatuh lagi. Oh, ini saya lupa, untuk playback speednya saya ubah dulu ke play every frame. Nah, udah kok masih tembus ke sini, itu karena bajunya belum kita kasih fungsi passive solider. Kita kasih passive solider pada bajunya. Oh, ini saya ulang aja untuk end rigid yang awalnya saya delete dulu. Terus baju dan bodinya saya kasih fungsi passive solider. Nah, dan dia melorot. Kenapa melorot? Karena bodinya tadi kita kasih passive solider. Jadi kita coba ulang lagi, fokusin, seleksi, klik kontrol, klik kanan, to vertices, unfocus, seleksi bodinya, and constraint point to surface. Harusnya ini sudah berhasil ya. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Dan untuk pengaturan nucleusnya harusnya tetap sama. Dari state resistannya, gravitasinya, terus state resistannya, dan yang lainnya. Nah, karena yang pakaian tadi udah kita hapus settingnya, maksudnya kita hapus untuk kaos simulasinya, yang bisa kita atur ulang lagi. Misal band resistannya kita bikin minus, straight resistannya kita kasih angka di 100 misalnya. Kita bikin 20. Nah, kalau dirasa udah cukup, oh udah benar nih, kita lihat dulu apakah udah benar, apa kurang gitu. Kita lihat gerakan kainnya. Ini kainnya tipis banget ya, jadi sampai gerak banget ini. Oke, jika udah benar, saatnya kita duplikat celana simulasinya. Kita rename celana fix, kemudian celana fixnya ini pastikan di frame minus 50 ya. Terus kita seleksi celana fixnya, kemudian seleksi juga celana simulasinya. Fix simulasi, masuk modeling, reform, warp. Kita lihat apakah berhasil atau belum. Jika berhasil, kalau udah yakin, langsung kita
sketch geometry export sketch, kita kasih nama celana 1 gitu. Settingnya masih sama seperti awal, kita export sketchnya, kita tunggu prosesnya. Ya mungkin agak lama ya. Nah, sudah jadi cara simulasi yang originalnya. Kita kembali ke minus 50 dulu, kita delete yang fixnya, kita importkan sketchnya, pilih celana 1. Nah, di sini sudah berhasil. Jika sudah berhasil keduanya, saatnya yang setting dari simulasinya, nucleus dan lainnya ini bisa kalian delete aja. Untuk time setternya bisa diubah menjadi semula lagi, yaitu dari frame 1. Dan di sini kita lihat udah simulasinya udah gerak gitu, sesuai yang kita inginkan. Dan jangan lupa di save. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi silakan untuk teman-teman bereksperimen sendiri ya, dikembangkan lagi untuk pengaturan kainnya dan dicoba dipraktekkan lagi. Tidak cuman untuk karakter ya, bisa untuk beberapa simulasi yang lainnya yang berkaitan masih di bagian cloud. Mungkin untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.